Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Wenas, kembali lagi bersama aku Ivan Aku Bulan di podcast Teman Sahur Kamu. Nah, kira-kira udah episode berapa sih sekarang itu? Berapa ya? Kira-kira sekarang bintang tamunya siapa ya sih? Kamu mah bintang tamu kita kali ini tuh paling aku kenal banget loh Lan. Wah, siapa tuh? Coba kamu tahu nggak? Kira-kira Sobat Venus kasih tahu dong Sobat Venus clue-nya apa gitu biar Sobat Venus tahu. Clue yang pertama, beliau itu adalah salah satu orang yang paling berpengaruh di SMK Widya Nusantara loh Venus. Nah, dan clue yang kedua, beliau biasanya akan maju untuk melakukan penyebaran informasi atau evaluasi ketika Al-Islam sudah selesai, Winners. Nah, kira-kira kalian tahu gak sih siapa? Coba deh. Nah, untuk Sobat Winners yang udah tahu siapa bintang tamu, bisa langsung kolom komentar kalian di bawah ya. Nah, Bulan, bintang tamu kita kali ini tuh bukan sepertinya ya, emang sangat spesial gak sih? Mungkin kalau dalam kategori ya, bintang tamu kita kali ini salah satu yang masuk ke kategori eksklusif. Soalnya ke kita juga agak gimana ya, agak gemetar gitu ya, soalnya bener sih. bintang tamu kita ini cukup wow gitu. Masya Allah. Oke, daripada lama-lama, langsung saja kita panggil bintang tamu kita di episode kali ini, yaitu Ibu Ida Farida Lukman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Boleh duduk Ibu? Iya, makasih. Mikrofonnya bisa dipakai dulu Bu. Oke. Di sini? Iya. Oke. Oh, coba bisa bantu? Bisa dibantu? Bisa. Maaf ya Ibu. Ya, udah. Oke. Oke, gimana Bu? Pertama-tama Ibu bisa sapa dulu dong Sobat Winnersnya. Baik. Assalamualaikum Sahabat Winner. Bagaimana puasa hari ini? Mudah-mudahan lancar dan Sobat Winner di rumah dalam keadaan sehat. Semangat puasanya ya. Betul Sobat Winners. Masa udah disemangatin sama Ibu Wakase Kurikulum, puasanya masih bolong-bolong sih. Oke, Ibu pada episode kali ini mau menyampaikan tentang apa Bu? Baik, tapi sebelum menyampaikan tentang tema, kalau kalian sendiri gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu. Baik, Ibu. Kabar aku baik. Ya? Puasanya juga masih full. Baik, belum belum. Belum Bu. Jangan ya. Iya. Kalau Bulan gimana Bulan? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Lancar alhamdulillah sampai saat ini. Oke ya. Oke, hari ini Ibu akan sedikit kita diskusi aja ya, sharing-sharing. Iya. Ya, di tema bulan puasa ini ingin membahas tentang Ramadan adalah bulan suci penuh keberkahan. Seperti itu ya. Iya sih. Saya tuh udah sering banget mendengar bahwa puasa itu banyak keutamaan-keutamaannya di bulan puasa betul, ini. banyak keutamaannya. Tetapi kita juga nih masih belum tahu banget keutamaan bulan puasa itu tuh. Kalau Ibu bisa jelasin nggak? Baik, sebelum ke keutamaan ya, tentunya kita harus tahu dulu bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, ya, terutama bagi umat Muslim. Karena bulan Ramadan ini merupakan kabar gembira yang dibawa oleh Rasulullah ya kepada para sahabat, ya, bahwa bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah. Kenapa dikatakan bulan berkah? Karena di bulan Ramadan ini banyak keutamaan. Tapi perlu diingat, keutamaan ini buat siapa ya? Tidak semua orang mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan. Kira-kira siapa aja sih Bu yang dapat keutamaannya? Ya, yang pastinya keutamaan atau keberkahan bulan Ramadan itu hanya untuk
orang-orang yang beriman. Hmm. Ya, untuk orang-orang yang beriman sesuai dengan firman Allah ya dalam Al-Baqarah ayat 183 ya, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina ya min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan puasa ya seperti sebelumnya orang-orang yang berpuasa sebelum umat Nabi Muhammad ya, di mana puasa ini adalah untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan ya, sehingga karena puasa ini untuk Allah ya, maka pahala juga akan Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, sehingga yang mendapatkan keberkahan utama itu adalah siapa ya, orang beriman. Jadi bukan dilihat dari muslimnya gitu ya, tapi dilihat dari keimanannya ya. Kenapa demikian? Karena kita di bulan puasa gitu kan, mungkin bulan Ipan ya, di pasar atau di terminal gitu, atau di umum lah, banyak orang muslim yang makan ya, minum, merokok gitu. Dia itu muslim tapi tidak beriman. Karena kalau orang yang beriman berarti dia akan taat pada perintah Allah ya, salah satunya ya Allah itu yang memerintahkan untuk berpuasa. Sehingga di sana kesimpulannya orang muslim itu belum tentu beriman, tapi orang beriman pasti muslim. Sehingga iya, jadi keberkahan itu hanya buat orang muslim yang beriman. Berarti orang yang misalnya melewati puasa atau puasanya itu bolong-bolong berarti rugi banget ya Bu? Sangat. Karena apa? Karena kan salah satu kelebihan bulan Ramadan ini kan disebut juga bulan Ramadan itu bulan yang suci, yang penuh berkah gitu kan. Ya, di sana keberkahan, keutamaan itu Allah berikan di bulan Ramadan itu. Bahkan bulan Ramadan itu bulan yang sangat dirindukan gitu oleh sebagian banyak orang. Ya, karena kalau orang tidak memanfaat bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dia termasuk golongan yang rugi, yang tidak punya apa-apa. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu salah satunya amalan kita itu dilipat gandakan. Salah satunya itu ya, amal itu dilipat gandakannya itu bukan 1-2 gitu, ke 10 kali, bahkan pun yang beribu-ribu kali seperti itu. Iya sih Bu. Ramadan tuh kayak punya kesannya di hati tersendiri gitu. Jadi nggak bisa terlupakan di hati itu. Kalau misalnya itu kita nih Sobat Winners masuk ke puasa pertama, tetapi tiba-tiba itu kayak udah mau lebaran lagi gitu. Suka ngerasa gitu gak sih Bu? Jelas ya, apalagi kalau di bulan Ramadan itu banyak momen-momen yang sangat berkesan gitu. Iya. Nah, kalau bulan gimana bulan? Kalau menghadapi bulan Ramadan ini, kira-kira? Berkesan banget sih Bu menurut bulan, karena kan amal-amal kita dilipat gandakan. Kayak kalau misalkan kita nggak banyak melakukan apa-apa di bulan Ramadan itu kayak kalau bahasa Sunda namanya banget gitu kan ya. Sayang. sayang banget Bu. Rugi ya. Ya, Ibu Bulan mau tanya nih, kan tadi kata Ibu hanya orang-orang yang beriman yang mendapatkan keutamaan. Yeah. Kira-kira nih Ibu, kalau misalkan orang-orang yang belum beriman, belum sepenuhnya beriman, itu masih ada kesempatan nggak sih buat mendapat keutamaan di bulan Ramadan? Insya Allah. Karena apa? Karena di bulan Ramadan itu adalah bulan dimana pintu-pintu maaf Allah itu, Allah dibukakan pintu maafnya gitu. Sehingga di bulan Ramadan itu tentunya saat-saat atau waktu yang paling tepat ketika kita itu betul-betul ingin hijrah. Ya, karena pintu maaf itu Allah bukakan selebar-lebarnya. Ya, selain pintu maaf oleh Allah dibuka selebar-lebarnya gitu, di bulan Ramadan itu bulan yang semua keinginan kita gitu, doa kita itu dijabah oleh Allah. Ya, makanya ketika kita mau hijrah ke jalan yang baik, sekarang kita bulan Ramadan Sobat Winner, ya, ini momentum yang sangat tepat ya untuk meminta ampunan kepada Allah. Karena bagi Allah sendiri di antara 12 bulan ya, bulan Ramadan itu bulan yang paling spesial gitu di antara bulan-bulan yang lainnya. Di antaranya itu ya, pintu-pintu surga dibuka ya, pintu-pintu neraka ditutup ya. Setan-setan yang mengganggu kita kadang-kala ya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu oleh Allah itu dibelenggu gitu, supaya tidak mengganggu manusia, supaya fokus untuk apa?
untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Iya, tapi Bu, Ya. kan kata Ibu setan-setan tuh dibelenggu ya. Tapi kenapa sih kadang ada aja gitu di bulan Ramadan yang manusia-manusia tuh kayak gimana ya jelasinnya? Kayak ya masih aja ngelakuin Hal-hal yang jelek atau Iya. salah gitu. Meskipun mereka tahu di bulan puasa itu setan itu sudah dibelenggu gitu. Oke, itu berarti kembali lagi ke nafsu dia. Ya, nafsu dia, kebiasaan dia yang dia belum sadar bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh keberkahan. Jadi jangan disalahkan setannya gitu kan, jangan disalahkan setannya gitu kan. Berarti itu mungkin setannya udah mendarah daging dari dia sendiri, tanpa ada setan juga dia seperti itu gitu kan. betul. Nah, ya. Nah, by the way nih, Bu, Ya. aku penasaran nih. Sobat Winners juga ada nih yang nanya, Iya. betul nggak? Kalau bahwa sejak kapan sih kita itu diperharuskan untuk berpuasa dan kenapa? Oke, ya. Kalau diharuskan, memang itu diharuskan, ya, Iya. karena jelas itu perintahnya langsung dari Allah, ya. Itu sesuai dengan surat yang tadi udah disebutkan, yaitu diwajibkannya berpuasa umat Islam itu sejak diturunkannya Al-Baqarah ayat 183, ya, di mana di sana orang-orang yang beriman itu diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana ya orang-orang sebelumnya, itu untuk meningkatkan keimanan. Cuma yang perlu diingat di sini Sobat Winners ya, untuk beribadah puasa ini kalau dilihat dari waktu itu pada tahun kedua Hijriah, umat Islam itu udah mulai diwajibkan untuk berpuasa, ya. Meskipun puasa itu sebelumnya udah dilaksanakan oleh umat-umat Nabi sebelumnya. Ada Nabi Nuh, ada Nabi Musa, ada Nabi Daud gitu. Cuma kalau mereka itu berpuasa karena mereka itu syukur atas nikmat yang Allah berikan gitu. Contohnya Nabi Musa berpuasa gitu. Karena Nabi Musa bersyukur karena Nabi Musa beserta umatnya gitu diselamatkan dari kejahatannya Firaun, ya. Sehingga itu ada puasa itu Nabi Musa itu 10 Muharram, ya. Makanya di sini biasanya kita suka puasa di bulan Muharram seperti itu, ya. Misalkan contoh lain ada Nabi Nuh, ya. Nabi Nuh puasa. Cuma kalau untuk umat muslim diwajibkan puasa itu setelah turunnya surat Al-Baqarah ayat 183. Meskipun dalam pelaksanaan itu bertahap Sobat Winner ya. Jadi untuk pelaksanaan ibadah puasa itu tidak full yang sekarang ini, itu bertahap gitu. Awal umat Islam itu berpuasa tapi dia pilihan. Ya. Pertama dia berpuasa atau dia boleh tidak berpuasa tapi dengan membayar 1 hari tidak puasa tapi memberi makan 1 orang miskin. Itu tahapan yang pertama, itu puasa itu ya. Kemudian tahapan yang kedua itu puasa tapi dia itu tidak boleh tidur ya menjelang mau buka puasa seperti itu. Nah, baru tahapan yang ketiga puasa itu yang dilakukan sekarang ini, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari seperti itu. Jadi mulai umat Islam puasa itu kalau tepatnya tahun kedua Hijriah gitu. Ya, pada saat bertepatan setelah Nabi Muhammad hijrah dari Madinah dari Mekah ke Madinah dan memindahkan kiblat ya, kiblat umat Islam yang tadinya di Palestina ya, itu dipindahkan ke Mekah. Setelah kejadian itu turunlah ayat ya surat Al-Baqarah 183 itu yang menyuruh bahwa umat Nabi Muhammad itu suruh untuk berpuasa ya, seperti itu ya. Gimana Sobat Winner, sekarang puasanya harus tambah semangat lagi ya, karena puasa itu adalah langsung perintah dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah Bu, kira-kira kan kalau puasa tuh diwajibkan ya. Kan kalau di puasa
kalau misalkan nih ada yang puasa, tapi dia itu pacaran Bu. Oh gitu. Iya. Gimana Bulan? itu kira-kira? Kira pengalaman bulan bukan? Enggak, ada Oh, tempat iya. bulan sih. Kalau Ivan gimana? Udah punya pacar belum? Ya belum sih. Sobat Winner percaya nggak nih kedua orang ini belum punya pacar? Ayo, jangan-jangan jadi pacarnya nanti habis organisasi sekarang ini berantem. Kamu ngaku kok nggak punya pacar, padahal punya pacar. Enggak. Karena kita juga tahu gitu bahwa Iya. berpacaran di bulan puasa itu maksudnya apa Bu? Oke, kalau pacaran di bulan puasa selama tidak menimbulkan syahwat, ya tidak melakukan hal yang kedua, jelas itu tidak membatalkan puasa, cuma mengurangi pahalanya puasa, gitu kan? Karena untuk membatalkan puasa kan ada hal yang membatalkan puasa ya. Ya. Kalau cuma ngobrol saja, gitu kan, jalan berdua bareng, gitu ya. Tapi untuk ngobrol aja tanpa menimbulkan rasa ada getar-getar atau apa gitu kan, itu tidak membatalkan puasa. Cuma perlu di sana digaris bawahi ya, puasa itu kan bukan hanya untuk menahan lapar, menahan haus, tapi juga kan menahan hawa nafsu ya. Iya. Ketika berpacaran ada nggak nanti hawa nafsu? Gimana Sobat Winners, kira-kira ada nggak? Kalau saya sih nggak tahu Nggak ya. tahu ya, Saya soalnya. nggak berpacaran. Enggak, belum mungkin. Oh iya belum. Nah, saya tuh mau fokus sekolah dulu aja gitu. Oh, gitu. Karena kalau menurut saya nih pacaran itu adalah sebuah tanggung jawab Bu. Iya betul. Jadi jangan jauh-jauh deh, kita menghidupi diri kita sendiri saja masih belum mampu. Iya. Kita memberikan uang kepada orang tua saja masih belum bisa. Ini belum bisa keduanya udah mau nambah tanggung jawab gitu. Oke, boleh tepuk tangan Sobat Winner ya. Nih, ya, perlu dicontoh nih ya. Opa konsep seperti itu. Ya. Ini saya cuma berbagi konsep pacaran dari saya ya Sobat Winners. Jangan diambil hati karena mungkin kita semua punya pandangan yang Berbeda-beda, ya, punya pandangan berbeda-beda, punya prinsip yang berbeda-beda, ya, seperti itu. Jadi prinsip seorang belum tentu cocok dilaksanakan oleh orang lain seperti itu ya. Oke. Kalau prinsip pacaran menurut Bulan bagaimana? Kalau menurut Bulan ya, pacaran tuh kan ya dalam Islam kan nggak boleh ya Bu. Iya. Kan kalau Bukan yang nggak boleh, tidak ada ya. ya tidak ada. Tidak bukan, ada. bukan nggak boleh, nggak ada. Kalau pacaran tuh kan bisa membuat kita itu menurut Bulan pribadi jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Kalau ada istilahnya Bu, pacaran tapi suka mengingatkan sholat Bu. Itu menurut Ibu gimana sih? Pacaran tapi Suka mengingatkan hal-hal kebaikan gitu Bu. Istilahnya ada pacaran syar'i kalau di TikTok mah Bu. itu mah berarti udah ada-adain aja gitu kan, ada-adain aja. Sebenarnya kalau kita sebagai sesama muslim itu kan bukan hanya status pacaran saja gitu kan. Kalau melihat ada teman atau siapa yang memang waktunya sholat dia tidak sholat, ya kewajiban kita untuk mengajak untuk sholat. Oh, Ya, iya. kalau misalkan ada seorang pasangan misalkan statusnya pacaran gitu kan, tapi dia itu memberikan hal yang positif gitu kan, ya cuma disi garis bawahnya aja gitu kan, ya pacaran yang sehat artinya sehat di sini jangan keluar dari aturan-aturan agama seperti itu ya. Cukup mungkin ada status aja, status tapi tanpa tak ketemu gitu kan, gitu ya. Ada nggak Sobat Winner yang seperti itu? Jadi itu masuknya ke LDR gak sih? Bisa juga. Bisa juga. Daripada menimbulkan hal yang tidak baik ya. Kita LDRan tiba-tiba ketemu udah lamaran aja ya. Bagusnya seperti itu ya. Ya udah sih pacarannya udah halal aja Bu ya kali. Iya, itu akan lebih nikmat itu kan. Karena apa? Nanti kalau pacarannya udah halal itu akan menjadi ibadah. Iya. Ya. Oke. Oke. Maaf nih kalau out of topic, tapi saya pengen nanya nih, Ibu tadi pagi sahur sama apa? Sahur, kalau menu sahur Ibu ya Sobat Winner itu tidak lepas dari yang namanya sayur. Ya, kalau tadi pagi kebetulan Ibu masak sayur oyong. Tahu sayur oyong? Sayur ayam. Tahu. Tahu? Iya, soalnya
Saya juga tadi pagi makannya sama sayur oyong. Kok bisa sama ya? Ya gak tahu sih Bu, cuma pasti ibu makannya sayur oyong ditambah tahu dan tempe. Gitu sekali ya. Iya Betul ya. Kalau sahur itu ya kita tidak lepas dari makanan-makanan yang mengandung serat ya. Serat supaya apa? Supaya nanti kan kita bekal buat nanti kita puasa seharian seperti itu. Nah, Bu, kira-kira nih kalau ibu bangun buat persiapan makanan buat Iya. sahur tuh jam berapa biasanya Bu? Biasanya itu jam 3. Jam 3. Kalau boleh tahu kenapa ibu memilih jam 3? Karena udah diperhitungkan kita jam 3 siap prepare, setengah 4 itu udah beres ya. Setengah 4 kemudian kita membangunkan anak-anak, suami gitu kan untuk makan sahur bersama ya kan gitu kan. Jadi persiapan itu misalkan 15 menit lah untuk drama-dramanya gitu kan. Kalau makan sahur kan tidak lama, 15 menit juga udah beres itu. Biasanya ibu kalau sahur itu mau mendekati imsak. Kenapa? Supaya nanti setelah sahur itu ya terutama anak-anak ya itu tidak tidur lagi gitu kan. Langsung melaksanakan sholat subuh seperti itu. Oke. Mungkin kita kembali ke topik utama. Topik Oke. utamanya itu apa tadi Bu? Ramadan adalah bulan suci penuh berkah. Oke, Ya. penuh berkah. Kenapa disebut penuh berkah Bu? Oke, kenapa sebut penuh berkah? Tadi ya bahwa bulan Ramadan itu bulan yang banyak keutamaan. Kira-kira apa aja sih Bu keutamaannya? Oke, keutamaannya selain yang tadi udah kita bahas ya, Ya. bahwa di bulan Ramadan itu pintu maaf itu dibuka seluas-luasnya. Ya, bulan Ramadan itu pintu maaf dari Allah. Karena apa? Puasa itu adalah ibadahku kata Allah. Ya, kenapa dikatakan ibadahku? Karena orang yang berpuasa itu mereka itu rela meninggalkan di bulan puasa itu mereka itu rela untuk menahan haus ya, menahan hawa nafsunya, menahan laparnya. Karena apa? Karena Allah. Mungkin kalau bulan puasa itu karena apa? Ya karena Allah Bu, sama sih. Karena Allah kan. Iya. Jadi ketika kita haus, lapar, ingat ini karena Allah itu. Iya. Allah menyuruh seperti itu. Ya Allah karena itu pengorbanan orang yang beriman seperti itu, maka kata Allah puasa itu adalah ibadahku untukku langsung gitu. Sehingga Allah itu akan langsung memberikan pahala langsung kepada orang yang beriman. Sehingga di bulan puasa ini banyak keberkahan, keistimewaan. Salah satunya tadi pintu maaf dari Allah dibuka selebar-lebarnya. Kemudian semua doa ya yang kita panjatkan kepada Allah, insya Allah Allah itu kabulkan di bulan Ramadan ini. Kemudian ketika kita berbuat baik, Allah akan membalas pahalanya dengan berlipat ganda. Ya. Kemudian di bulan Ramadan ini juga ada satu malam ya yang lebih baik dari 1000 bulan. Dia itu mungkin bulan atau Ivan ingat? Malam Lailatul Qadar Bu. Iya, Ya. itu malam Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar itu biasanya kita itu 10 hari menjelang puasa berakhir itu kan, kita itu diingatkan lah oleh Rasulullah atau dicontohkan oleh Rasulullah untuk meningkatkan apa ibadah kita pada Allah. Ya, karena di malam itu ada satu malam ya, kalau kita beribadah ya, pas kita mengalami kejadian ya pada malam Lailatul Qadar, insya Allah kita itu akan diberkahi dunia akhirat, akan diampuni segala dosa-dosanya seperti itu. Sehingga di bulan puasa itu yang penuh berkah, berkah ini banyak keuntungan-keuntungan yang didapatkan oleh manusia gitu, oleh umat muslim gitu. Yang tapi tentunya yang menjalankan ibadah puasa gitu. Kenapa disebut berkah? Itu berkah kan kita di bulan Ramadan ini karena kita beribadah kepada Allah, Allah itu lipat gandakan semua ya amal-amalan kita. Allah ampuni sebuah dosa-dosa kita. Sehingga setelah puasa kita suka melaksanakan ibadah Idul Fitri gitu. Iya, Itu kan kembali lahir lagi gitu. Lahir suci. Karena apa? Karena selama bulan Ramadan itu kita diampuni semua dosa-dosanya. Itu kan berkah bukan yang seperti itu.
Ya, Nah, ya. Makanya untuk mencari keberkahan di sini banyak amalan-amalan yang harus kita tingkatkan. betul. Ya, Selain selain puasa dapat melipat gandakan amal kita, tentu juga puasa juga sangat berefek bagi kesehatan tubuh, betul gak sih Bu? betul sekali. Soalnya pas puasa itu yang tadinya lambung kita tuh yang selalu diisi penuh, jadi pas puasa itu organ tubuh kita itu kayak diistirahatkan dulu gitu, Sobat Winners. Jadi supaya organ tubuh kita itu kembali sehat lagi. Iya, betul. Ya, mungkin Sobat Winner perlu diketahui ya bahwa kita menjalankan puasa itu bukan hanya semata-mata kita itu menjalankan kewajiban atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di samping ya, Allah memerintahkan kita berpuasa, selain kita mendapatkan amalan-amalan yang lainnya, juga kalau dilihat dari segi kesehatan memang gitu. Ya, manfaatnya itu sangat luar biasa. Salah satunya itu organ tubuh kita itu perlu istirahat tuh. Dari yang makan makanan mungkin yang berlemak gitu kan, yang kurang sehat aja seperti itu. Ya, sehingga puasa itu bisa mendetoks racun. Ya, selain mungkin bisa menurunkan berat badan, ya, bisa menstabilkan hormon. Ya, bagi yang berjerawat ya, Sobat Winner yang ada di rumah, itu salah satu tips juga bisa itu mengurangi hormon itu jerawat seperti itu, salah satu manfaat dari puasa. Jadi selain mendapatkan keberkahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dari segi kesehatan juga itu sangat dianjurkan sekali untuk berpuasa. Masya Allah. Ya. Banyak sekali ya manfaat yang kita dapat di bulan puasa ini. Tapi sebentar nih Bu. Sebentar lagi kita itu mau imsak Bu. Mau imsak? Iya, coba lihat Bu jamnya. Oh iya, betul ya. Nah, jadi sebelum kita tutup nih episode ini, bisa mungkin Ibu beri kesimpulan buat Sobat Winners? Oke, ya. Untuk Sobat Winner yang ada di rumah ya, bulan Ramadan ini adalah bulan penuh pengampunan. Ya. Bulan yang dilipat gandakan ya pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya mengajak kepada Sobat Winner di bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan banyak beribadah kepada Allah. Berbanyak istighfar ya, kemudian banyak berdoa kepada Allah ya. Karena kita tidak tahu apakah esok lusa apakah kita akan ketemu lagi dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan ya kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan sehingga puasa Ramadan nanti ini ya bisa berjalan dengan lancar ya, dan kita mendapatkan barokah dari Ramadan tahun ini. Seperti itu. Masya Allah. Terima kasih Bu atas Sama-sama, ilmunya. sama-sama. Sangat bermanfaat ya Bu. Terima Ibu juga kasih. ucapkan terima kasih ya, karena hari ini Ibu diundang sebagai bintang tamu katanya. Oh. Ya, berkehormatan disebut bintang tamu ya. Kayak Justru kita yang malah harus berterima kasih pada Ibu karena Ibu udah mau membagikan ilmu Ibu buat Sobat Winners dan juga kita gitu. Oke, tapi Ibu juga mohon maaf ya apabila dalam penyampaiannya banyak kekurangan. Ya. Oke Sobat Winners, karena sebentar lagi kita mau imsak, dan kalau sebelum imsak tuh kita tuh selalu minum dulu banyak-banyak supaya nggak haus nanti siangnya. Cukup sekian mungkin untuk episode podcast kali ini bersama aku Ivan, Aku Bulan. Dan saya siapa? Ibu Ida. Ida. Jangan lupa sahur bersama kami di podcast Teman Sahur Kamu.